Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfahmi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi Ulumul Quran. Dosen pembimbing yaitu adalah Dr. Ahmad Alim, LC, MA. Kesempatan kali ini saya akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab ini berisi ajaran-ajaran agama Islam seperti keimanan, akhlak, syariat, tata cara ibadah. Mempelajari Al-Quran itu wajib, bahkan untuk membacanya saja kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa membaca Al-Quran walau satu huruf, tidak satu ayat, akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka berapa banyak pahala yang kita dapatkan jika membacanya dalam satu surat saja, apalagi mutadaburinya. Ada banyak alasan mengapa kita harus mempelajari Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah menjadi konsep mendasar dalam wahyu. Konsep ini merupakan satu hal yang transenden bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi dengan membawa risalah adalah supaya manusia mengenal Allah dan aturan-aturannya. Al-Quran secara lafzan wa maknan adalah minallah, yaitu kitab munazal atau tanzil, yakni benar-benar diturunkan. Al-Quran bukanlah produk bumi atau buatan manusia, tidak seperti kitab suci dari agama lain yang asalnya adalah buatan leluhurnya yang mana isinya dapat berubah dengan multi penafsiran. Kitab agama lain tidak memiliki jaminan atas pertanggungjawaban isinya. Namun Al-Quran memiliki jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan atas keautentikannya. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kodifikasi Al-Quran sehingga kita terjadi sebuah penyimpangan itu bisa diluruskan. Maka dari itu, proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat detail, baik melalui lafzan, wa maknan, yaitu dengan hafalan, kemudian ada tradisi sanad dalam Islam. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa proses pewarisan ilmu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang dibaca oleh Nabi itu sama dengan riwayat yang tersambung. Masih kodifikasi Al-Quran. Sebagai berita Al-Quran berisi berita umat terdahulu, kritikan bagi kitab yang lain, Al-Quran datang meluruskan kitab yang lain, yaitu mengkritik dasar kepercayaan Yahudi dan Nasrani terjaga keautentikannya. Pada zaman Nabi, muncul berbagai tokoh untuk menghancurkan Al-Quran, seperti Musailamah Al-Kadzab, namun tidak pernah berhasil. Di era modern, muncul studi orientalis. Mereka mencoba mempelajari Islam bukan karena ingin tahu, namun ada rencana terselubung, yaitu menghancurkan Islam itu sendiri. Kodifikasi wahyu Al-Quran, contoh pemikiran orientalis yaitu Nasr Hamid Abu Zaid, tokoh liberal Mesir, pernah gagal mengajukan gugasannya kepada Masyaikh. Dia menganggap studinya sesuai usai dengan zaman, padahal tidak. Masih kodifikasi Al-Quran. Pada tahun 12 Hijriah terjadi peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, yaitu perang Yamamah. Peperangan itu menyebabkan gugurnya 70 penghafal Al-Quran. Maka Abu Bakar mengumpulkan sisa para qurra dan juga orang-orang yang menyimpan tulisan ketika Nabi membaca Al-Quran.
Kemudian Umar mendatangkan saksi atas rencana pembukuan Al-Quran tersebut. Inilah bukti keontentikan Al-Quran. Kemudian, di masa Khalifah Abu Bakar, semakin luas kekuasaan Islam, maka semakin banyak para sahabat hijrah ke daerah lain untuk menyebarkan Islam. Namun, Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ada beberapa cara melafazkan Al-Quran yang dikenal dengan qiraat sab'ah. Maka pada masa Khalifah Utsman, Al-Quran disempurnakan ke dalam mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Mushaf ini mewadahi seluruh bacaan qiraah yang pernah diajarkan oleh Nabi. Lanjut masuk kita ke materi 2 yaitu adalah Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Secara bahasa, Asbabun Nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari sebab yang secara semantik berarti al-hablu atau tali dan at-tariq berarti jalan. Sedangkan an-nuzul yang dalam bahasa Indonesia diartikan turun secara semantik berarti al-hulul, menempati at-tahawul atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dengan demikian, secara bahasa, asbabun nuzul dapat diterjemahkan dengan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang tinggi berpindah ke tempat yang lebih rendah, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebab turun. Selanjutnya, menurut pendapat ulama, As-Suyuti atau Oh, sama saya juga baru. Baru sehari. Menurut pendapat ulama, As-Suyuti sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa kejadiannya atau masa Nabi, Az-Zarqani sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi. Mana Al-Qatan, semua ayat yang berkenaan dengan suatu peristiwa pada masa itu adalah asbabun nuzul. Baik itu merespon suatu peristiwa berupa pengungkapan fakta maupun yang bersifat penjelasan suatu hukum. Sintesis. Terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa adanya muatan hukum. Suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaat asbabun nuzul: 1. Dapat memahami isi. 2. Memberikan pemahaman yang tepat. 3. Membantu memudahkan menghafal Al-Quran. 4. Dapat mengetahui hikmah. Urgensi asbabun nuzul. Menurut Imam Al-Wahidi, dalam kitabnya beliau mengatakan tentang urgensi mempelajari asbabun nuzul. Tidak mungkin seorang bisa menafsirkan suatu ayat secara komprehensif tanpa mengetahui sejarahnya dan juga sebab turunnya suatu ayat. Menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan, dalam mengetahui asbabun nuzul merupakan metode yang sangat kuat untuk mengetahui makna isi Al-Quran. Contohnya asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat An-Nas dan Al-Falaq, yaitu Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi. Nabi terkena sihir bukan berarti beliau lemah, namun sebagai penjelas bagi umat jika terkena sihir apa saja yang harus dilakukan. Nabi sihir oleh Labid al-A'syam dengan berupa tali benang yang diikat lalu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi diruqyah dengan dua surah perlindungan yang disebut dengan surah Muawwidzatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Sekarang masuk ke klasifikasi asbabun nuzul. Klasifikasi asbabun nuzul. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Demikian juga bulan, ketika Al-Quran turun, maka di tempat, hari, bulan, dan tahun itu menjadi mulia seperti di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Proses turunnya asbabun nuzul. An-nuzul, Al-Zumali, turunnya Al-Quran secara totalitas atau Quran surat Al-Baqarah ayat 185. An-nuzul Al-Munazzaman,
Turunnya Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun bertepatan diutusnya Nabi. Proses turun Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ayat yang diawali dengan redaksi Ayyuhan Nas, berisi hukum fardu ain, mengandung ayat sajdah, ada kata kala. Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, ayat yang diawali kifayah fardu hukum berisi ya ayyuhallazina amanu. Pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran, para ulama termasuk Imam Asyuyuti membahas tentang masalah pengulangan ayat atau tikrar. Beliau mengatakan bahwa pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih balik atau tidak hanya menguatkan saja, namun ada sisi keindahan dari sisi balagah dan sastra. Faedah: pengulangan ayat dalam Al-Quran memiliki faedah tersendiri. Salah satu faedahnya adalah memudahkan ketika menghafal agar tidak tertukar satu ayat dengan ayat yang lain. Berikut beberapa faedah dalam pengulangan ayat Al-Quran. At-takrir atau pemantapan, at-ta'kid atau penguatan, ziyadatu tambih atau menambah peringatan, at-ta'zim pengagungan. Struktur bahasa Arab. Struktur bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang terkait dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab pun masyhur dikenal dengan keindahan maknanya yang pelbagai, struktur ayatnya yang tersusun dan penggunaannya yang sangat berhati-hati. Struktur bahasa Arab dalam Nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ialah wahyu Allah dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Struktur bahasa Arab dan Nas Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir. Keduanya adalah sumber utama yang mengeluarkan hukum, dan keduanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencakup seluruh lafaz. Oleh karenanya, untuk mengeluarkan hukum, mestilah memahami dengan sempurna setiap lafaznya. Hikmah. Salah satu hikmahnya adalah bahasa Arab itu lebih fasih, jelas, luas maknanya, sesuai dengan fitrah manusia. Allah memilih bahasa Arab sebagai wahyu, yaitu Al-Quran. Segala yang menyangkut dengan Al-Quran menjadi mulia. Seperti bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran menjadi mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran menjadi mulia, yaitu Malaikat Jibril dikenal dengan Sayyidul Malaikat. Namun Nabi yang menerima Al-Quran menjadi mulia, yaitu Nabi Muhammad dikenal dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Istinbat al-ahkam. Istinbat al-ahkam adalah proses menarik hukum atau aturan dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis ijma, dan qiyas. Istinbat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengambil, sementara al-ahkam berarti hukum-hukum. Contoh dalam ungkapan bahasa Arab dan klasifikasinya: khobar atau berita, insyak atau perintah, fi'il amri, fi'il nahi atau am atau umum, khas khusus, mujmal, mubayan atau adzahir. Ilmu munasabat. Ilmu munasabat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan oleh Al-Quran sifatnya tauqifi atau sesuai petunjuk wahyu, bukan rekayasa manusia. Pengertian etimologi ditinjau secara bahasa ilmu munasabat adalah al-aisyal atau bersambung, al-muraqabah atau berdekatan, al-mumatsalah atau menyerupai, al-musyabalah atau mengkokohkan. Terminologi
Ditinjau secara istilah, ilmu munasabat adalah ilmu yang mempelajari tentang korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau satu surat dengan surat yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hikmah. Hikmah sistematika Al-Quran dan korelasi antara bagian surat dan ayat seperti satu bangunan yang kokoh memiliki relevansi, makna, dan lafaznya. Ilmu munasabat berfungsi untuk membantu memahami satu ayat secara komprehensif, juga mengetahui kedudukan suatu ayat yang saling menguatkan, mengetahui tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek, mengetahui uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan surat, mengetahui uraian satu surat dengan surat yang lainnya, mengetahui uraian satu ayat dengan ayat yang lainnya. Pendapat ulama. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ilmu munasabat adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Imam Abu Bakar Naisaburi juga mengatakan bahwa ilmu munasabat membantu kita memahami hubungan dengan dan ketertarikan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan terperinci tentang makna dan pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Permisalan dan klasifikasinya dalam Al-Quran. Amsalul Quran. Inti dari pembahasan Amsalul Quran adalah mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak agar menjadi konkret. Di dalam Amsalul Quran terdapat tasbih atau perumpamaan dan wajh sabah atau wajah yang disamakan, sehingga sesuatu yang tampak abstrak diwujudkan dalam bentuk konkret. Klasifikasi Amsalul Quran. Tamsil al-Qasasi, permisalan dalam bentuk kisah. Tamsil at-Tabi'i, permisalan dalam bentuk perumpamaan fenomena alam. Tamsil al-Rumuzi, permisalan bentuk perumpamaan simbolik. Izaz Al-Quran. Izaz Al-Quran atau keajaiban Al-Quran merujuk pada konsep bahwa Al-Quran karya seni linguistik yang memiliki keindahan bahasa, kejelasan, kekayaan, dan keunikan struktur, serta kemampuan untuk menyampaikan pesan yang mendalam secara universal. Ijaz Al-Quran sebagai ulama mendefinisikan kemukjizatan Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang tidak biasa menurut para ulama. Ijaz Al-Quran adalah salah satu bukti keabsahan dan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, melainkan diturunkan secara ilahi dan memiliki keunikan bahasa dan struktur yang luar biasa. Konsep Ijaz Al-Quran. Sebagian ulama mendefinisikan kemukjizatan Al-Quran yang biasa sesuatu yang tidak biasa. Menurut para ulama, ijaz Al-Quran adalah salah satu bukti keabsahan dan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, melainkan diturunkan secara ilahi dan memiliki keunikan bahasa dan struktur yang luar biasa. Konsep ijaz Al-Quran mengatakan bahwa keindahan bahasa dan keunikan struktur Al-Quran tidak dapat disamai oleh siapapun di dunia. Bahkan oleh penutur bahasa Arab yang paling fasih sekalipun, karya sastra seperti puisi dan prosa dalam bahasa Arab lainnya tidak dapat menyamai keajaiban bahasa dan keunikan struktur Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Dalam hal ini, Allah menantang kepada siapapun yang berani membuat satu ayat semisal Al-Quran, namun tidak ada yang berhasil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Buatlah satu surah yang semisal dengan maka hal itu menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah. Kemudian Allah berupa Al-Quran dalam kandungannya, tidak hanya bersifat hisi indrawi, tetapi juga Al-Quran bersifat maknawi. Mukjizat hisi atau indrawi, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Mukjizat manawi, makna Al-Quran, kepastian Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran, aspek bahasa susunan bahasa Al-Quran sangat indah. Aspek ilmiah keakuratan sains. Aspek hukum maqasid asy-syariah yang sesuai fitrah. Maqasid asy-syariah. Hifz ad-din memelihara agama, hifz ads memelihara jiwa, hifz al-akal memelihara akal, hifz al-mal memelihara harta, hifz an-nasal memelihara keturunan. Terima kasih, sekian dari saya presentasi mengenai rangkuman ulumul Quran.
Mohon maaf ketika ada kekurangan. Semoga Bapak memaklumi atau memaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.